orang yang sudah menguasai ilmu perpustakaan itu harusnya dia sudah menjadi orang yang siap sukses menjadi manusia. Perpustakaan itu adalah tempatnya orang-orang yang sukses untuk menjadi manusia. Prinsipnya adalah kita tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Wiji Suwarno. Beliau ini merupakan kepala dari perpustakaan IAIN Salatiga. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mari kita perkenalan dulu. Kami mahasiswa UNS yang sekarang sedang magang di perpustakaan IAIN Salatiga ini. Nama saya Pawestri. Nama saya Widya. Nama saya Rizka. Kami di sini akan menemani teman-teman semua dalam acara Lisa Podcast. Jadi apa itu Lisa Podcast? Perbincangan mengenai seputar perpustakaan. Jadi telah kita ketahui bersama bahwa perpustakaan merupakan sebuah tempat penyimpanan, sebuah tempat pengelolaan, sebuah tempat juga tempat penyebaran sebuah informasi kepada pengguna maupun nanti calon pengguna. Kalau perpustakaan menurut pendapat Bapak itu bagaimana? Perpustakaan ya kita harus mengenal dulu ya orang itu akan cinta kalau dia sudah mengenal. Orang itu kalau akan sayang kalau dia sudah memahami kan gitu kan. Kalian punya pacar belum? Itu kalau nggak mengenal itu nggak akan mengenal mencintai, nggak akan menyayangi gitu kan, nggak akan jatuh chemistry. Maka yang disebut perpustakaan benar kalau perpustakaan itu tempat penyimpanan buku betul. Kalau perpustakaan itu tempat buku-buku yang disimpan di rak itu ya betul gitu kan, karena memang faktanya gitu kan. Paling tidak itu yang pertama diketahui orang. Nah tapi kalau harus tahu lebih dalam, kalau seperti kalian ini kan mahasiswa ya, kalau mahasiswa itu paling kita harus tahu kenapa memilih jurusan ilmu perpustakaan, apa alasan perpustakaan itu kok saya pilih gitu kan, macam kenapa saya memilih dia, nah gitu kan ada alasannya ya. Jadi perpustakaan ini sebenarnya kalau secara terminologi itu kan dari kata pustaka ya, pustaka itu diambil dari tradisi dari agama Hindu. Ya, kalau Dewi Pengetahuan atau Dewa Pengetahuan itu kan diperlambangkan kepada Dewi Saraswati. Saraswati itu istrinya Krishna, bukan istri saya. Nah, Dewi Saraswati itu diperlambangkan sebagai Dewi Pengetahuan karena dia mempunyai 4 tangan yang masing-masing tangan itu memegang sesuatu yang berbeda. Satu, tangan pertama itu memegang tasbih, yang kedua memegang kitab, yang ketiga memegang bunga, yang keempat memegang alat musik. Kalau alat musik yang dipegang itu harpa. Pokoknya semacam alat musik lah begitulah ya. Dari keempatnya ini kan mempunyai pengertian yang filosofi yang tinggi. Artinya orang yang datang atau menguasai pustaka itu menguasai 4 hal ini. Artinya menguasai spiritual, pasti yang dilambangkan tadi, menguasai ilmu pengetahuan yang dilambangkan dengan kitab, menguasai kehidupan yang diperlambangkan dengan bunga, dan menguasai aspek sosial yang diperlambangkan dengan keharmonian dari alat musik tadi. Alat musik itu kan kalau dimainkan sendiri kan nggak enak. Kalau dimainkan bareng-bareng nggak harmonisan, itu kan jadi harmoni. Jadi sebenarnya orang itu akan sukses menjadi manusia kalau menguasai 4 hal tadi. Spiritual dikuasai, kemudian pengetahuan dikuasai, aspek sosial dikuasai, dan pemahaman tentang kehidupan dikuasai. Itu sukses menjadi manusia. Jadi orang yang ada di perpustakaan ini atau orang yang sudah menguasai ilmu perpustakaan itu harusnya dia sudah menjadi orang yang siap sukses menjadi manusia. Orang yang datang ke perpustakaan itu orang yang siap dengan dirinya untuk menjadi sukses menjadi manusia. Pustakawan berarti pustaka dan
tambah one kan, berarti orang-orang yang menemani atau orang yang membuat orang itu menuju sukses. Di samping dia sendiri harus sukses, kan gitu, sukses menjadi manusia. Itulah kata-kata pustaka itu. Jadi kalau pustaka itu berbeda dengan buku, iya kan? Iya. Jadi benar tempatnya buku, tapi justru yang lebih dalam lagi ini tempatnya pustaka. Kenapa kok disebut perpustakaan atau perbukuan? Iya. Pernah sempat nggak? Pustaka. Iya. Pernah berpikir nggak ada loh namanya perbukuan. Apa beda dengan toko buku? Iya. Kan gitu kan. Kenapa disebut perpustakaan? Karena filosofinya kayak gitu tadi. Perpustakaan itu adalah tempatnya orang-orang yang sukses untuk menjadi manusia. Persoalan dia sukses menjadi nanti karirnya apa, itu karena tergantung dia penguasaan pustakanya seberapa jauh. Dan kita perlu yakini tidak ada orang yang sukses tanpa pustaka. Tidak ada orang yang sukses tanpa perpustakaan. Semua kita lihat semua orang yang sukses di sana, ilmuwan apa, itu mereka akan melalui proses mengenal dan memahami tentang pustaka itu. Maka kenapa ada daftar pustaka nggak daftar buku? Iya benar. Kenapa ada kajian pustaka ke kajian buku gitu kan? Nah, pustaka itu adalah kontennya, buku itu adalah kontainernya, tempatnya. Kontainer dan konten beda kan? Kalau kontainer itu tempatnya pustaka, buku itu tempatnya ilmu pengetahuan. Artinya pengetahuan tadi adalah pustaka tadi, salah satu dari bagian pustaka tadi. Ilmu pengetahuan yang ada di sini ada juga pengetahuan tentang keagamaan kan di perpustakaan itu adalah konten dari pustaka tadi. Maka sebenarnya orang yang menguasai pustaka dia akan menguasai 4 hal ini. Orang yang sering ke perpustakaan, semestinya perpustakaan juga itu menjembatani orang untuk menguasai 4 hal tadi. Ya menguasai pengetahuan, menguasai spiritual, aspek sosialnya dapat gitu kan. Di sini kan kamu ketemu banyak orang tuh. Iya. Aspek sosialnya dapat, ya kan, pacar dapat, siapa tahu di sini kan gitu kan. Itu aspek sosial. Memang kan sebagainya caranya berinteraksi dengan orang, mengenal orang, kemudian bagaimana etika bergaul dengan pegawai, dengan sesama teman kan gitu kan, dengan atasan. Itu di perpustakaan ada dan tidak ada di kelas. Itu sepintas tentang pustaka tadi. Oh, menarik banget ya. Iya, makanya kenapa kalian kuliah di jurusan ilmu perpustakaan? Jawabannya sekarang sudah jelas. Iya. Saya ingin jadi orang yang sukses jadi manusia. Itu tuh iya. Bisa. Baru tahu ini. Iya, waduh. Baru paham Nah, maknanya. itu makanya kenapa perpustakaan? Makanya harus bangga dengan perpustakaan. Iya, harus bangga. Harus bangga, karena di situ ada tempatnya tadi. Tempatnya orang sukses untuk menjadi manusia. Selain yang Bapak katakan tadi itu apa yang membuat Bapak tertarik tentang mendalami dunia pustakawan ini? Ya, saya dulu memang awalnya tidak menggeluti perpustakaan karena memang dari pengetahuan dari sekolah-sekolah yang umum, kemudian saya malah dari fisika saya dulu SMA. Kita Dari IPA yang fisika saya dulu. Karena kemudian ditugaskan di perpustakaan setelah bekerja itu, prinsipnya adalah kita tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa ilmunya, apapun itu gitu kan. Maka pendekatan yang saya coba tanamkan dengan diri saya adalah menguasai ilmunya di dalam bidang pekerjaan. Maka saya mencari-cari ilmu perpustakaan itu, dapatlah kuliah di jurusan perpustakaan dari mulai S1 sampai selesai gitu kan, S2 sampai selesai, S3 juga sampai selesai gitu kan. Artinya di situ ada penjiwaan. Jadi orang yang mengenal ilmunya dari suatu objek yang dia tekuni itu akan menimbulkan sebuah gairah untuk berchemistry dengan apa yang dia tekuni. Artinya kata kuncinya atau singkat katanya adalah fokus dengan apa yang ditekuni. Maka dia akan menjadi sesuatu yang unik. Nah, di Indonesia kan enggak. Di Indonesia ini banyak orang yang banyak menguasai bidang hal tapi tidak mendalam. Semua ilmu dipelajari gitu kan, tapi nggak ada yang spesifik maksudnya gitu. Coba kalian berdapat ilmu banyak di bidang perpustakaan, cari satu ilmu di bidang perpustakaan itu yang yang kalian suka, tekuni itu. Jadi di antara ilmu-ilmu yang kalian pelajari nanti ada satu ilmu yang kita kuasai yang unik. Kita akan menjadi orang yang unik di bidang itu maksud saya gitu. Dan itu orang yang akan dicari di situ.
Itu jadi nggak semua dikuasai. Kalau semua dikuasai, ya benar bagus ya, secara apa namanya pengetahuan bagus ya, cukup sebagai pengetahuan saja. Tapi ada satu hal yang harus kita benar-benar kuasai dan fokus di situ. Nah, sehingga titik fokus di situ yang akan menjadi kekuatan kita untuk mengetahui atau menjadikan siapa kita. Begitu. Ya kan banyak sekarang tuh banyak orang ya belajar ini belajar itu buat Ya boleh, itu sebagai penambahan, sebagai extend dari pengetahuan yang dia miliki sekarang itu nggak apa-apa, bagus-bagus aja gitu kan. Nah, tapi jangan sampai kemudian fokus dari ilmu yang seharusnya kita kuasai menjadi pudar. Itu kalau pengen misalnya sekarang saya suka ilmu tafsir misalnya gitu kan, ya sudah kamu jadi pustakawan yang ahli tafsir, bagus kan gitu kan. Bisa, sangat bisa. Jadi apalagi di perpustakaan yang di bawah perguruan tinggi Islam itu kan perlu pustakawan yang bisa menguasai kitab-kitab, ya kan, sehingga bisa mencerahkan pemustakanya. Orang datang itu butuh apa mbak, butuh apa mas, kan seneng orang datangnya itu. Jadi nggak semuanya cari bang mas tuh cari sendiri, nggak gitu. Gitu kan? Nah, itu enak, jadi hidup ini menjadi enak, menjadi indah kalau kita mesti dengan apa yang kita fokus tadi gitu. Menurut Bapak ini apa saja sih suka dan duka yang Bapak rasakan selama berkecimpung di dunia perpustakaan ini, Pak? Yang pasti banyak sukanya. Iya dong, harus begitu. Kalau kita ngomong sedihnya, sukanya sedih terus gitu. Iya. Ya kita tanya orang suka nggak? Oh suka banget gitu kan. Nah bagian dari motivasi hidup adalah menimbulkan rasa suka di dalam diri kita gitu kan. Walaupun itu pedih, anggap aja suka. Sampai orang kalau nanya itu, jadikan pekerjaan itu adalah hiburan. Jadikan pekerjaan itu jadi hiburan. Jadi kalau mau kemana? Mau cari hiburan kemana? Kerja, kan gitu. Kerja kita adalah hiburan. Kerja kita itu rekreasi gitu. Sehingga apa? Kita bisa menikmati pekerjaan itu dengan senang hati. Kalau pekerjaan itu menjadi beban, tiap pulang pergi ke kantor, muka cemberut, marah-marah di kantor, itu sudah alamat jadi beban kan itu kan. Artinya apa? Orang akan mudah berprestasi kalau dalam kondisi hati yang bahagia. Orang akan mudah berpikir jernih kalau dalam kondisi yang senang, bahagia. Maka brand yang bukan brand ya, istilahnya stigma yang saya ciptakan adalah saya harus senang di kantor itu. Ya tertawa, gojek, tapi ya ada kapasitasnya lah ya, ada porsinya. Jadi gojek sebatas mana dengan A, sebatas mana dengan B gitu kan, yang artinya pada saat kita berkelakar itu mereka bisa terima, tidak sakit hati. Nah itu juga harus dikonsep, harus punya punya bayangan nanti kalau gojek begini dia suka enggak, kalau canda seperti ini dia suka enggak gitu. Memahami orangnya, Betul, karakter yang diajak bicara itu, sehingga tidak sembarangan kita gojek, tidak sembarangan kita berkelakar gitu. Orang memang untuk mengenal saya banyak orang mengenal saya itu suka gojek begitu. Tapi ya dalam batas-batas tadi kita punya porsinya gitu untuk bercanda itu. Terus lebih-lebih bercanda dengan keilmuan gitu. Jadi pada saat kita ngomong canda-canda itu ada ilmu yang ada di situ. Kalau bisa orang itu nggak sadar kalau dia sudah dicerahkan sebenarnya gitu pada saat kita ngobrol itu kan gitu. Kan enak. Dapat ilmunya juga. Iya gitu. Jadi tahu-tahu oh iya tadi ya caranya gitu kan, ilmunya gitu kan, atau dia dapat ilmu tapi tidak sadar. Nah itu kan lebih bagus itu kan. Iya, Nah itu yang saya tiru dari namanya Abu Nuwas. Abu Nuwas itu kalau kita kenal Abu Nawas. Oh iya. Namanya sih bukan Abu Nuwas. Nuwas itu rambut ikal artinya. Jadi dia itu kalau mensikapi masalah itu dengan pemikiran yang dalam tapi kelihatannya lucu gitu kan. Nah tapi itu makna hidup. Jadi banyak kalau kalian baca buku-bukunya Abu Nawas itu kan lucu-lucunya ya. Tapi coba kamu cek itu
kelucuannya itu mesti ada hikmahnya. Ada benarnya itu, ada benarnya. Pembelajaran. Ada pembelajarannya, ada nilai filosofinya gitu. Nih. Nah, nanti kita cerita banyak hal tentang Gunung Mas yang bisa kita ceritakan. Iya. Oke. Di lain waktu. Saya lebih tertantang untuk melakukan kreativitas atau inovasi ya, inovasi. Jadi jangan takut melangkah istilahnya. Orang yang paling gagal itu kan karena takut melangkahnya. Bahkan ada yang teman itu keluar dari PNS karena pengen bergerak di literasi.